I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it out. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it out. I fucking with these hoes out. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Selamat pagi ya, Nak. Siapa namanya? Saya Nisa Pratiwi, Bu, dari kelas 11 TIB. Oh, baru pertama ya datang ke ruangan Ibu? Iya. Senang sekali Ibu bisa bertemu dengan Nisa. Apakah ada yang bisa Ibu bantu? Iya, Bu. Saya lagi ada sedikit masalah. Oh, seperti itu. Nah, dalam konseling ini Ibu harapkan kejujuran dari Nisa untuk menceritakan masalahnya kepada Ibu. Ibu juga berharap kejujuran dari Nisa untuk selalu terbuka kepada Ibu, ya. Iya, Bu, saya akan terbuka dan jujur tentang masalah saya. Ya, terima kasih ya. Nah, tujuan kita konseling kali ini yaitu akan membantu Nisa menemukan alternatif dari permasalahan yang sedang Nisa hadapi. Nah, namun keputusan tetap ada di diri Nisa sendiri. Ya. Mengerti? Siapa Ibu tahu Nisa kenapa sih, ada masalah apa? Iya, Bu, masalah yang saya hadapi ini itu kecewa sama diri sendiri. Kecewa? Kecewa dalam hal apa? Iya, Bu, saya kecewa karena saya tidak bisa masuk 5 besar, tapi saya masuk 10 besar. Iya. Boleh dilanjut lagi ceritanya? Iya, Bu, jadi saya kurang merasa maksimal dalam pembelajaran yang saya lakukan. Oh iya, Ibu ikut merasakan apa yang sedang Nisa rasakan. Nampaknya Nisa sangat sedih ya akan hal itu. Iya, cukup sedih. Bisakah Nisa menceritakan atau menjelaskan sedih apa sih yang Nisa rasakan? Iya, Bu, terkadang saya kecewa dengan diri saya sendiri karena tidak bisa mempertahankan atau meningkatkan prestasi yang sudah saya dapatkan. Oh, seperti itu. Nah, menurut Nisa, apakah ada nih faktor yang menghambat untuk hal tersebut? Mungkin sekarang ini saya agak malas belajar sih. Oh, lalu saya kurang tahu sih, Bu. Yang saya rasa cuma kurang malas belajar aja. Jadi Nisa berpikir bahwa Nisa tuh harus meningkat ya prestasi belajarnya. Iya, Bu, seperti itu. Nah, bisakah Nisa mencoba menjelaskan prestasi apa sih yang bagaimana gitu yang Nisa harapkan, dan apa aja sih usaha yang udah Nisa lakukan selama ini? Ya, Bu, prestasi yang saya harapkan itu bisa masuknya 3 besar atau 5 besar, karena dari dulu itu saya masuknya antara 3 besar atau 5 besar, dan itu membuat saya dan kedua orang tua saya itu bahagia. Nah, mungkin dari hal begitu itu bisa membuat orang tua saya bangga untuk memiliki saya. Dan usaha yang telah saya lakukan sementara ini mungkin belajar, Bu. Tapi entah kenapa sekarang ini memang saya kurang dalam belajar, terus kadang juga malas untuk belajar. Oke, nah setelah kita tadi berdiskusi ya, kan kita sudah tahu permasalahan yang sedang Nisa hadapi, yaitu cemas juga kan ya, prestasi Nisa menurun gitu, yang seharusnya Nisa tuh bisa mempertahankan prestasi atau bisa meningkatkan prestasi belajar. Nah, dari diskusi kita tadi ada 2 hal penting yang sudah kita diskusikan. Yang pertama, tekad Nisa untuk selalu bertahan, untuk selalu mempertahankan, untuk selalu belajar, giat dalam belajar agar prestasi Nisa itu selalu meningkat gitu ya. Namun yang kedua, ada hal atau hambatan yang membuat Nisa itu prestasinya menurun gitu ya, yaitu rasa malas. Betul? Tapi tidak apa-apa, Bu, saya baik-baik saja. Nisa mengatakan baik-baik saja, tapi kelihatan gelisah nih.
Tidak apa-apa, Bu. Nisa, Ibu mau bertanya nih, apakah ada hal lain yang membuat Nisa menjadi seperti ini? Saya mungkin berpikir ya, Bu, kalau saya juga akhir-akhir ini tuh sering nonton drakor. Tapi bagaimana ya, Bu? Apa itu jadi salah satu penghambat bagi saya? Sampai saat ini, apakah kamu merasa senang, bahagia gitu ketika kamu menonton drakor? Iya, Bu. Saya merasa senang setiap kali saya nonton drakor. Mungkin karena saya juga terhibur. Nah, bisakah Nisa menjelaskan bahagia seperti apa sih yang Nisa rasakan ketika menonton drakor? Iya, Bu, saya sangat bahagia ketika saya nonton drakor. Karena dengan begitu saya merasa senang. Tapi menurut Ibu itu bagaimana ya? Seperti ini pantas untuk saya memberi nasihat kepada kamu, sebab dalam hal seperti ini saya yakin bahwa Nisa yang lebih mengetahuinya. Ya, betul. Dalam hal seperti itu, Ibu sarankan untuk Nisa itu mengurangi dalam hal apa? Mengurangi untuk menonton drakor, dan kamu harus memotivasi diri sendiri agar kamu itu senantiasa untuk selalu semangat dalam menjalankan proses belajar. Oh, begitu ya, Bu. Baik. Nah, apakah jika tidak lebih baik Nisa itu mengurangi untuk menonton drakor? Mau, saya bakalan berusaha untuk mengurangi nonton drakor. Oke nih, kalau begitu gimana nih perasaan Nisa setelah kita berdiskusi tadi ya lama, setelah Nisa konsultasi dengan Ibu dan Ibu menyarankan sesuatu untuk Nisa? Nah, gimana sih perasaannya? Alhamdulillah sih, Bu, saya merasa lebih tenang setelah bisa konseling dengan Ibu, dan semoga dengan udah konseling kayak gini tuh saya bisa melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, Bu, dan tidak melakukan apa yang seharusnya tidak saya lakukan lagi. Selanjutnya yaitu terima kasih atas nasihat yang telah Ibu berikan kepada saya, Bu. Doain juga semoga saya bisa berubah dan lebih bisa meningkatkan prestasi yang saya punya. Iya, sama-sama. Nah, sekiranya Nisa masih perlu bantuan Ibu, jangan sungkan ya. Datang aja ke ruang BK dan temui Ibu. Semangat Nisa, Ibu yakin kamu pasti bisa asalkan kamu mau berusaha. Baik, Bu, sekali lagi terima kasih, Bu. Maaf saya sudah mengganggu waktunya Ibu. Sama, tidak apa-apa. Ibu senang sekali bertemu dengan Nisa. Nah, pintu ruangan Ibu selalu terbuka untuk siapapun yang ingin berkonsultasi dengan Ibu. Ibu, kalau gitu saya pamit izin kelas. Sekali lagi